Sahabat-sahabat mulia, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, semua alhamdulillah atas segala kemudahan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa di layar kaca masing-masing melalui Zoom meeting dalam rangka sukses by design Pilpres, Pileg dan Pilkada insyaallah di 2024. Sholawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada sosok manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Sang Maha Mulia, sosok yang agung, yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, seseorang yang meletakkan batu pertama peradaban konstitusi tertulis dunia, yang membawa perubahan 23 tahun, merubah dunia 2/3 dunia. Sami'na wa ata'na terhadap ajaran yang dibawanya, yakni Habibana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat-sahabat mulia yang dirahmati Allah, baik yang dari Garut, unsur relawan Pak Anies, ada guru kita Kang Ihsan, subhanallah, ketua Forkom Garut. Kemudian yang kedua ada Ibu Yande dari Tasik, Dapil 7, Ibu dari Tasik juga. Alhamdulillah yang namanya masih belum diganti, ini Ketua Resort Garut DPD Jabar, selamat bergabung dengan kita. Kemudian ada Ibu Dewan, Ibu Neni dari Talegong, Garut paling ujung berbatasan dengan Cianjur dan Bandung, selamat bergabung. Kemudian juga ada Ibu Elis Karwati, selamat datang dengan tim kami. Ini ada sinyalnya, mohon maaf nih. Menamakan sukses by design untuk Pilpres, Pileg dan Pilkada insyaallah. Baik sahabat-sahabat mulia yang kami hormati, pertama adalah yang harus kita samakan, pertama adalah satu, Pak Anies Presiden. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah para sahabat-sahabat mulia yang di Dewan Kabupaten atau Provinsi, insya Allah sukses di Pileg Kabupaten Kota dan Provinsi. Kemudian yang ketiga insya Allah sukses Pilkada. Ini kami kemas dalam bentuk kewajiban kita nih dalam hal berdakwah. Kami ini sedang menjalankan dakwah. Dakwahnya adalah dan agama, kebangsaan dan ekonomi. Ini adalah menjadi tiga poin, yang satu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Nah, ini menjadi hal yang penting buat kita. Ketika kita beragama, ya kita juga harus melek kebangsaan ke politik. Kemudian ketika kita beragama, harus kita juga melek ekonomi. Ketika ekonomi kita jalankan, maka harus juga dalam rel agama. Ketika kita menganut kebangsaan atau menjalankan kebangsaan, maka juga kita harus menjalankan agama gitu. Nah, ini menjadi satu dasar. Baik, kemudian yang kedua, secara pribadi saya memiliki falsafah dalam berpolitik. Apa falsafah saya dalam berpolitik? Ada 3. Yang pertama adalah berpolitiknya kami berlandaskan ibadah. Itu yang pertama. Falsafah yang kedua adalah dengan konsep berjamaah. Berpolitiknya kami tidak sendirian, tapi dalam semangat berjamaah. Kemudian yang ketiga adalah kami punya falsafah bagaimana kita menang untung, kalah untung. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini dalam konsep sukses by design untuk semua. Jadi sukses itu bisa direncanakan, bisa terukur, dan bisa kita setting sedemikian rupa. Itu nanti alhamdulillah kami didampingi oleh guru mulia kami, mentor kami, konsultan kami, yaitu Prof. Sugeng, nanti yang akan mengarahkan kita bagaimana supaya kita sukses by design, sukses yang direncanakan dan diatur. Oke, itu jadi falsafah dalam berpolitik saya 3. Pertama, beribadah. Pertanyaannya, kenapa kita harus beribadah? Baik relawan, itu yang pertama harus menjadi mabda atau menjadi utama itu adalah ibadah. Ketika bergeraknya badan, melangkah kaki, mengayun tangan, itu adalah beribadah. Sehingga apa? Ketika apa yang kita lakukan bernilai gitu. Kemudian yang kedua, tidak menghalalkan segala cara. Itu yang paling penting.
Jadi motivasinya ibadah, karena berpolitik dalam agama itu menjadi sesuatu yang fardu, menjadi sesuatu yang wajib gitu. Nah, ketika kita lengah atau buta politik, maka kita selamanya akan terinjak. Nah, makanya menjadi penting umat Islam adalah melek politik. Umat Islam wajib melek politik. Nah, kalau dalam agama bahasanya kan bukan politik, siasah. Rasulullah SAW itu mengajarkan dalam satu hadis dalam Bukhari itu ada mengatakan bahwa bersiasah. Nah, bersiasah itu adalah menjadi satu hal yang sangat penting. Sampai-sampai Rasulullah jasadnya sudah 3 hari ditangguhkan, tidak dikuburkan. Kenapa? Karena belum ada yang menggantikan kepemimpinan setelah Rasulullah. Artinya apa? Kekuasaan di atas syariah. Nah, ini menjadi satu hal yang penting. Kemudian yang kedua, di dalam membangun kebesaran kebangsaan ini tidak bisa sendirian. Tidak ada Superman sekarang. Tidak ada Superman, tapi harus super tim. Dengan semangat kebersamaan, maka kita merencanakan, berpikir bersama, melakukan tindakan bersama, kemudian melakukan gerakan bersama. Nah, ini yang penting. Yang mohon maaf sudah mulai terabaikan. Ketika umat Islam bersatu, ketika kita bersatu berjamaah, tidak ada yang tidak mungkin. Suatu yang berat menjadi ringan asal kita berjamaah. Kemudian sesuatu yang sulit ketika kita dilakukan, dihadapi, disikapi dengan berjamaah, insya Allah mudah. Nah, ini menjadi hal yang harus kita samakan. Berjamaah dalam berpikir, berjamaah dalam bertindak, berjamaah dalam suatu gerakan. Nah, berjamaah dalam memenangkan Pak Anies menjadi presiden 2024, itu yang pertama. Yang kedua, mendudukkan para caleg-caleg menjadi dewan di kabupaten kota Garut dan provinsi Jawa Barat. Kemudian nanti efeknya baru ke kami. Kami akan menjadi bagian dari tim yang akan mensukseskan Bapak Ibu yang ada di Dapil 3 hari ini, Dapil 5 dan Dapil 7 di Kota Tasik, di Kabupaten Tasik. Jadi bukan kebalik, bukan bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat mulia kami yang menjadi tim sukses kami, bukan. Justru adalah kami menjadi tim sukses Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu serius, saya lebih serius. Jika Bapak Ibu tidak serius, kami tetap akan serius. Kalau Ibu Bapak serius 2 kali, kami 3, 4, 5 kali akan serius. Nah, itu. Insya Allah didampingi dengan mentor kami, maka insya Allah itu akan menjadi ini. Nah, tinggal barangkali yang harus nanti kita akan ada mapping per zona yang akan kami lakukan. Sedang dibuatkan timeline, schedule time untuk bagaimana kami offline di Dapil 3 yang hadir nanti akan kami undang Bacalek, kemudian masing-masing perwakilan desa atau kelurahan sudah kami petakan, insya Allah secara umum. Hari ini kita coba akan berpikir bersama, membuka wawasan bagaimana supaya apa yang menjadi angan-angan kita, menjadi hajat dan niat besar kita terwujud, yaitu Pak Anies menjadi presiden. 1. Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu yang hari ini sudah mengatakan kami menjadi calon legislatif, insya Allah duduk di Kabupaten Kota Garut, di Kabupaten Kota Tasik. Dan nanti ada beberapa juga yang kami undang dari calon provinsi, tapi masih belum hadir. Insya Allah juga kami punya desain atau punya rencana bagaimana mendudukkan mereka. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan, insya Allah nanti akan dibahas oleh mentor kami, pelatih kami, konsultan kami, yang beliau punya kapasitas untuk merencanakan itu. Dengan catatan kita harus berjamaah, berpikir secara mindset kita berjamaah, kemudian yang kedua adalah secara tindakan berjamaah, kemudian secara pelaksanaan di lapangan juga berjamaah, tidak sendirian. Ketika sendirian, itu nanti akan menjadi berat. Nah, maka kita insya Allah hari ini kita coba samakan, termasuk di dalamnya adalah para relawan. Nah, ada satu hal yang penting buat kita, 12 bulan ke depan kami ada program yang insya Allah bisa menguntungkan para relawan, menguntungkan para caleg sebagai pintu masuk untuk membantu masyarakat. Pertama adalah ada program beasiswa. Program beasiswa ini berjalan dari 2016, akan kami berikan kepada para relawan, akan kami berikan kepada para caleg, akan kami berikan kepada sahabat-sahabat mulia yang lain.
yang punya tujuan sama, mendorong, mengusung Pak Anies menjadi presiden. Ini menjadi pintu masuk untuk membantu masyarakat, bukan nanti, sekarang. Jadi kami sudah melakukan ini dari 2016. Ketika program beasiswa ini ditawarkan kepada masyarakat, insya Allah itu akan menjadi pintu masuk untuk menjadi bagian penting buat mendudukan Pak Anies di presiden, mendudukan Bapak Ibu menjadi anggota Dewan Legislatif Kabupaten Kota. Nah, ini kemudian yang kedua nanti ada juga ekonomi yang dilakukan secara komunal, untung kalah untung. Nanti akan ada sebuah komitmen berjamaah dari mulai dalam proses bagaimana supaya kita sampai kepada sukses. Sukses itu kan bukan hanya dimimpikan, bukan hanya dilakukan dengan cerita, tapi ada sebuah tindakan yang sistematis, ada sebuah proses yang ditempuh yang harganya tidak cukup dengan hanya sosialisasi, tapi ada sebuah gerakan nyata yang harus gerakan nyata kami dua. Pertama adalah bidang pendidikan, yang kedua adalah bidang ekonomi. Kenapa? Karena masalah terpenting di masyarakat hari ini, di bangsa hari ini tiga. Pertama adalah masalah kebodohan, yang kedua masalah kemiskinan, yang ketiga masalah perpecahan. Kebodohan, kemiskinan, dan perpecahan itu menjadi masalah utama sekarang. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, salah satunya kami punya solusi. Pertama, beasiswa. Bagaimana masyarakat kita bantu dengan ada program beasiswa. Yang kedua, bagaimana caranya untuk mengentaskan kemiskinan. Walaupun hari ini sedang dipermanenkan oleh pihak-pihak tertentu, dalam hal ini pemerintah. Jadi dipermanenkan kemiskinan, dipermanenkan. Kita coba cari solusi. Bahwa kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat adalah harus menjadi solusi. Ini yang akan kita bahas hari ini. Barangkali ini sebagai pengantar, nanti kita akan buka tanya jawab. Intinya pertama, bagi relawan saudara-saudara mulia kami, bagi relawan yang hari ini berajam, berniat dengan ridho dan ikhlas untuk memperjuangkan Pak Anies duduk menjadi presiden. Pertama kami sarankan berawal dari niat ibadah dalam memperjuangkannya. Yang kedua, tidak bisa sendirian. Sekalipun kita hebat, tidak ada Superman, harus super team, unity power. Kekuatan itu ada di komunitas, ada di jamaah. Yadullah minal jamaah. Kekuatan itu ada di dalam jamaah. Maka ini menjadi hal yang penting, kita rapatkan barisan. Mari kita buka wawasan kita bersama melalui Zoom meeting dan online, offline nanti di lapangan. Kemudian yang kedua adalah spirit berjamaahnya harus dimulai dari sekarang. Spirit berjamaahnya harus dimulai dari sekarang. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah konsep menang untung, kalah untung. Menang untung, kalah untung bisa diwujudkan dengan dua faktor tadi. Nah, dengan pertama adalah terkait dengan masalah unsur ekonomi dan masalah pendidikan. Ini adalah menjadi hal yang insya Allah menjadi hal penting. Nah, ini materinya yang insya Allah sebetulnya sudah cukup dengan sedikit pembuka desain. Nanti insya Allah kami akan lanjutkan. Barangkali itu Prof, ini adalah salah satu kegiatan yang sebetulnya materi ini nanti akan kami sampaikan diulang. Kenapa? Pertama, kita berpolitiknya harus beragama. Melakukan ekonominya dasarnya harus agama. Orang yang soleh tapi harus melek politik. Orang yang ahli ibadah tapi harus punya kemampuan ekonomi. Karena ada 4 kekuatan di dalam Islam ini. Pertama, kekuatan akidah. Yang kedua, kekuatan ekonomi. Yang ketiga, kekuatan kebangsaan politik. Yang keempat, kekuatan sosial jamaah. Nah, ini kita coba akan kolaborasi, kita sinergikan bagaimana mewujudkan Pak Anies menjadi presiden 2024. Kemudian Bapak Ibu yang hari ini hadir menjadi bacaleg duduk di Dewan Kabupaten Kota masing-masing. Dan relawan bukan hanya sekedar menghantarkan, tapi menjadi saudagar-saudagar mendampingi presiden kita. Bagaimana caranya menjadi saudagar? Insya Allah ikuti sebuah proses dalam hal sukses sebaik desain ini. Nanti yang akan dijelaskan oleh guru kita, mentor kita, konsulat kita, yaitu Prof. Sugeng Anto. Insya Allah. Barangkali begitu Prof. Dari saya terima kasih. Demikian.
bagi sahabat-sahabat mulia, nanti kami akan buka tanya jawab bagaimana terkait dengan mendesain supaya hajat besar kita menjadi sebuah kenyataan. Ini tidak bisa hanya ditunggu, tapi harus di action to action. Harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Oke, demikian, terima kasih sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Oke, teman-teman. Mungkin nanti kita akan sesi ya. Saya memberi materi dulu kurang lebih 15 menit sebagai pengantar pemahaman kita ya tentang gimana ini kita peta jalan suksesnya ya. Nah, jadi kita gimana? Nah ini sebelum kita bicara ini saya sampaikan dulu ya kan. Nah ini kita sekali lagi kita sukses Pileg Pilpres 2024 di era disrupsi ya. Ini sebagai materinya ya. Oke. Nah, bentar. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kalau kita bicara Jabar 11, sebenarnya Jabar 11 ini secara kekuasaan politik legislatif Jawa Barat ini dibagi jadi 11 wilayah ya. Jadi kita kebagian yang Jabar 11 ya. Kita ada 92 DPR RI, kemudian 120 DPRD pusat. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara Jabar 11 itu kita harus sekali lagi kita ini pertama yang harus disamakan adalah mindset. Nah ini penting ya. Kenapa sering saya katakan mindset terus? Karena apa? Ini waktu kita tinggal kurang lebih 13 bulan lebih. Sehingga persepsinya harus sama. Seperti yang sering saya katakan kalau kita bicara gajah, kalau orang buta tahu gajah tapi tahunya adalah sepotong-potong yang bahaya, ya kan? Karena apa? Mindset ini penting. Karena mindset ini adalah menentukan tindakan adalah menentukan kebiasaan adalah menentukan nasib atau hasil. Jadi ini yang menjadi penting. Jadi teman-teman sekali lagi kita menyamakan mindset ini penting. Ini nggak cukup sekali, kadang beberapa kali pertemuan untuk menyamakan persepsi. Dan nanti sebagai ujungnya adalah apa? Ada kesepakatan. Nah, karena kita harus biasa musyawarah mufakat, ya. Jadi kita roh Pancasila benar-benar harus kita ini kan. Nah ini kalau bicara Garut. Mungkin teman-teman sudah paham. Nah, secara mappingnya seperti ini. Garut itu terjadi dari 5 dapil ya. Jadi kurang lebih dari 42 kecamatan. Nah, nanti kita akan bikin per ini Garut 1, Garut 2, Garut 3, Garut 4, Garut 5 ya. Jadi nanti kita akan undang secara offline nanti masing-masing kecamatan diwakili oleh desa. Nanti kita mappingnya seperti itu ya. Nah, ini kalau bicara Tasik, bicara 10 kecamatan, 69 kelurahan ya. Nah, ini kemudian kalau bicara, nah ini terjadi secara wilayah dibagi dia 10 kecamatan dengan 4 wilayah daerah pemilihan. Nah, ini kalau untuk Kabupaten Tasik, itu kita bicara 39 kecamatan dengan 351 desa, ya kan? Nah, jadi kita nanti kurang lebih dengan penduduk 1,8 juta ya. Nah, ini pembagian daerah pemilihan. Karena sistem pemilihan Indonesia adalah sesuai dengan Undang-Undang 7 2017 adalah sistem dapil namanya ya. Nah, nanti kita ada materi khusus tentang daerah pemilihan. Oke. Sekali lagi, kita 14 Desember sudah ketok palu ya. Jadi kita jangan kejebak isu-isu sekarang ada judicial review tentang sistem politik proporsional terbuka. Iya, itu mungkin bisa, tapi kecil kemungkinan. Ya kan? Karena kita sudah proses tahapan yang sudah diketok palu. Ya kan? Nah, kadang-kadang kita ini kalau nggak paham, kita ini gampang kejebak isu. Wah ini isu sana ya, itulah yang disebut dengan hoax ya. Jadi kita jangan kejebak masalah isu-isu yang justru tidak menjadikan kekuatan ya. Ini jadi sekali lagi nanti di 2024 ya kan, jelas sekali. Nah, ini tahapannya ya kan, ini mungkin teman-teman bisa dibaca juga di beberapa menit. Nah, ini sekali lagi nih. Kita mengacu pada Undang-Undang 7 2017 itu sama dengan undang-undang yang dipakai di pemilu ke depan. Jadi sistem proporsional terbuka, ambang batas presiden threshold 25%, ambang batas parlemen 4%, metode konvensi elek murni. Nah,
kemudian alokasi kursi 30. Nah, kita nanti akan bahas, terutama nanti ketika kita temu teman-teman bacalek, kita harus paham betul, terutama lah poin makna sistem terbuka, proporsional terbuka sama perhitungan Shanley. Ini paling utama ini. Karena adalah apa? Izin Prof, izin Kursi- Prof, suaranya kecil Prof. Oh, suaranya kecil ya? Masih nggak dengar? Iya, Udah dengar lagi? Udah? Halo? sudah. Ah, mungkin ada biasa. Oke. Jadi kita nanti akan benar-benar akan kita detailkan dengan sistem ini ya, karena kita harus paham. Nanti kita sepakati perdapil, karena kami menginginkan, berharap nanti teman-teman ketika memang serius, bismillah untuk masuk legislatif kita jadi ya, seperti kita pengalaman kita di Cilegon yang dari 0 kursi dapat 4 kursi. 4 kursinya kita satu fraksi, kemudian kita bisa mendorong calon wali kota dengan segala keterbatasannya, tapi kita kemauan kuat dengan keilmuan cukup tinggi, alhamdulillah bisa mengalahkan pertahanan dengan yang jumlah uang jauh lebih besar, tapi kita bisa menang. Nah, itu yang kita harus punya ilmu ya. Tapi itu by design, nggak bisa instan. Nah, teman-teman nanti kita akan detailin nanti ya di edukasi berikutnya. Nah, ini sekarang era disrupsi, sekali lagi ini era perubahan. Oke. Nah, ini masalahnya kita teman-teman ya, nanti sebagai teman-teman relawan juga, banyak masyarakat buta politik, pemuda benci politik, biaya politik legislatif maupun eksekutif ya, yang mahal, pemahaman undang-undang rendah, manipulasi politik saat pilkades, pilkada, pileg. Jadi sekali lagi, kecuali Papua ya, kita sistemnya adalah sama ya. Papua itu sistem noken, berarti sistemnya sama. Nah, ini kita riset, kita orang media seperti ini ya. Mindset lama. Nah, ini mindset lama harus kita luruskan kembali. Nah, kesadaran pemahamannya. Nah, kebetulan nanti kita ada komunitasnya ya, di luar kita bicara partean, ya, kita bicara komunitas. Ya, komunitas yang independen ya. Teman nanti bisa mengikutinya. Nah, ini mungkin teman-teman perlu dipahami, ini seorang tokoh dunia ya, bahwa buta terburuk itu adalah buta politik ya. Orang yang buta politik tak sadar bahwa biaya hidup, harga makanan, harga rumah, harga obat, semuanya tergantung keputusan politik. Dia membanggakan sikap anti politiknya, membusungkan dada dan berkoar aku benci politik. Sungguh bodoh dia yang tak mengetahui bahwa karena dia tidak mau tahu politik, akibatnya adalah pelacuran, anak terlantar, perampokan, dan yang terburuk korupsi dan perusahaan multinasional yang menguras kekayaan negeri. Jadi itulah sebenarnya karena kita buta, ya kan? Maka salah satu pendiri bangsa kita, bapak bangsa kita adalah Bapak Muhammad Nasir. Kalau memang saudara-saudara merasa tidak perlu serta politik, biarlah saudara-saudara jangan buta, jangan berpolitik, tapi saudara-saudara jangan buta politik. Kalau saudara-saudara buta politik, maka saudara-saudara akan dimakan oleh politik. Ini pesan tokoh besar kita ya. Ini penting ya. Oke. Nah, solusinya adalah apa, teman-teman? Nah, ini kita harus sekali fokus terhadap solusi. Sekali lagi kita harus fokus terhadap solusi. Ya kan, pendidikan. Nah, ya kan? Kuncinya adalah apa? Ayo melek politik, komunitas kesadaran politik, pemuda melek politik, desa kelurahan sebagai pondasi masyarakat melek politik. Nah, ini sekali lagi desa atau kelurahan sebagai pondasi masyarakat melek politik. Nah, itulah nanti kita base kita. Karena nanti kita akan mau namanya kader desa yang tidak hanya bicara legislatif, nanti bicara kades, calon kepala desa atau calon lurah, lalu calon Pak Kuh. Jadi kita nanti agak ada. Jadi teman-teman nanti ketika kita sudah cari monitoring, nanti mungkin Kang Iksan ya, relawan yang ini juga, nanti kita sinergi Kang Iksan, jadi kita tidak sepotong-potong bahwa hanya sebagai pilpres saja atau pileg aja, tidak. Kita menjadi satu kesatuan yang intinya adalah apa, membangun kesadaran politik dan kebangsaan sehingga apa yang tadi dipermasalahkan tentang kemiskinan, kebodohan, dan perpecahan itu bisa terhindar. Ya kan? Lagi itu kuncinya. Ini adalah apa di desa atau kelurahan. Nah, wadah penggiat. Nah, kebetulan kita ada teman-teman, nanti saya ada website namanya garudapolitik.com, itu independen ya. Jadi kita tidak mengikat partai atau ormas manapun, tidak. Kita independen, kita basicnya adalah penggiat, akademisi. Jadi kita memang inginnya adalah apa, masyarakat Indonesia adalah benar-benar melek, sadar, melek, buta, buta politiknya hilang dengan tahapan tentunya ya. Oke, nanti ada GPS ya, kita gerakan politik sehat Indonesia. Jadi kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi, itu sebagai tagline-nya. Nah, nanti actionnya kita ada Gemari ya, gerakan ekonomi masyarakat mandiri yang nanti kita bicarakan teknisnya nanti setelah
kita sudah menyamakan persepsi, mindsetnya sama, gerakan. Nah, kita bicara action, nanti tahapannya nanti kita ceritakan. Sukses pileg, sukses pilpres. Jadi kita harus dipahami ya, kalau pilpres itu 1 kursi. Tapi kalau pileg, kalau kita bicara Jabar 11, ya kan, RI-nya ada 10, kemudian provinsinya ada 6 tambah 7 berarti 13. Kalau bicara kabupaten kota, bicara Garut berarti 50 kursi, bicara Kabupaten Tasik 50 kursi, bicara Kota Tasik 45 kursi. Jadi teman-teman sekarang, teman-teman relawan juga jangan hanya bicara pilpres saja, pilegnya, karena ini satu paket. Karena nanti, kenapa? Nah ini. Nah, kita harus sinkron antara pengusung dan pendukung ya. Pengusung dan pendukung baik caleg, kemudian ada pendukung relawan, sinkron ya, baik vertikal dan horizontal. Nanti teknisnya ada lagi, nanti konsep sinkronnya seperti apa. Kenapa? Ya ini, karena tanggal 4 Februari kita ini yang dideketin oleh relawan, yang ditekin oleh tim caleg dan sebagainya ya sama. Sarua kalau kita bicara contoh Garut 3 ya Garut 3 sama. Jadi satu orang nanti akan pegang 5 kertas, yang itu nyoblos presiden, kemudian nyoblos DPD, kemudian nyoblos DPR, PRI, kemudian provinsi dan kabupaten kota. Ya kenapa kita energinya dibuang-buang? Nah ini nah itulah perlu tahapan. Menyamakan persepsi tidak gampang, tapi nanti kita mulai ya. Jadi kita mulai. Intinya adalah apa? Dengan tripartit, dengan kekuatan kita bisa sukses pilpres, ya kan, pileg tentu dengan low cost ya. Tadi teman-teman nanti apalagi dengan ada program menang untung kalah untung. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kita bicara petanya. Nah, saya sekarang bicara peta dulu. Ini saya singkat aja. Sukses peta, sukses pileg. Nah, ini teman-teman. Nah, ini teman-teman kalau lihat, ini gambar apa? Kalau waktu kita ini dengar namanya labirin. Nah, ini labirin. Jadi gini, sekali lagi saya ingatkan kembali, kita nanti harus sinergi kolaborasi karena tanggal 4 Februari kita sasarannya sama. Ya kan? Jangan sampai orang yang satu nih bingung. Saya yang ketika kalau hanya relawan pilpres saja cuma dorong 1 kertas. Ya kenapa nggak semuanya kertas kita sinergikan? Gitu loh intinya begitu. Ya kan? Nanti, ya. Nah, nanti teknisnya kita akan detailkan. Nah, ini. Teman-teman, baik pileg atau pilpres itu adalah seperti ini, seperti labirin. Jadi kalau kita ini nggak punya arahan, nggak punya ukuran, nggak punya petunjuk, nah, makanya map itu penting, peta jalan. Nah, kalau kita aja kadang-kadang kita sangat dengan adanya Google Map kan tahu, oh kita dari Tasik mau ke Garut, ketahuan ini. Contoh kita dari Tasik mau ke Isewu, nah, berapa jam, berapa waktu, dan kita bisa ukur di situ. Ya kan? Nah, kalau kita, makanya Google Map penting, sama di sukses pileg pilpres juga ada petanya. Kalau kita nggak punya map, wah bahaya. Ya? Seperti ini nanti. Kita ini start, nanti tanggal 4, apalagi kita, nih. Nah, kalau kita ini nggak punya petunjuk, teman-teman, seperti ini. Kita masuk ke sini, ya kan? Coba kita, kita ini kan, apa istilahnya, sebentar, poin. Sebentar ya. Nah, teman-teman sekali lagi ya, kalau ke teman-teman seperti ini, nah sekali lagi kalau sukses tanpa petunjuk seperti ini, start, teman-teman akan kejebak waktu. Ya, contoh masuk sini, nah balik lagi. Karena jebakan itu cukup banyak teman-teman ya nanti karena ketika kita apalagi kita banyak newcomer pendatang baru di dunia pemilihan. Nah ini kita banyak waktu. Wah dengar sana dengar sini kalau tanpa petunjuk bahaya. Waktu kita habis. Nah ingat setiap kesuksesan ada persoalan. Sama waktu kita sekolah dulu SD selalu kita akan dikasih persoalan. Ada 10 persoalan atau yang ujian, ya kan? Dikasih waktu 1 jam, ya kan? Soalnya 10. Nah banyak kalau kita nggak punya ini, tapi di situ ada note catatan di atas. Selalu kita ingat catatan di atas. Yang pertama adalah apa? Kerjakan yang mudah dulu. Nah, berarti kita harus ada kerjakan yang mudah. Jangan sampai nanti kita kejebak soal yang sulit, kitanya waktunya udah habis. Nah, itulah intinya. Ya.
Sama, kemudian kita masuk ke pileg ini harus ada pilpres ada petunjuknya ini. Nah, nanti kalau kita petunjuk, nah ini peta jalannya ya. Nah, kita ke arah mana, berapa jaraknya, tahap 2, tahap 3, nah kita akan petunjuk. Kalau kita nggak ada petunjuk, maka kita akan kejebak di labirin itu. Labirin itu bahaya ya, ketika Anda, kalau nggak ada petunjuknya, nah petunjuk-petunjuk inilah yang disebut dengan roadmap, peta jalannya. Ini penting ya, sekali lagi teman-teman, terutama nanti yang di kabupaten kota, ya kan, harus ada, maka nanti kita ada. Nah ini, petunjuknya adalah apa? Satu, kita memahami, menguasai mapping legislatif, dapil, kemudian undang-undang. Membentuk tim inti pemenangan ya, memahami konsep 3M ya kan, sinkronisasi dengan pengurus ya, pengusung pendukung ya. Kemudian sinergi kolaborasi vertikal, sinergi kolaborasi horizontal ya. Baru gerakan ekonomi, kemudian tim monitoring. Nah, ini semua tahapan-tahapan yang akan kita lakukan ya. Nanti kita akan secara bertahap. Nah, seperti ini nanti. Kita bicara, kita ambil ini, nah ini. Kita sekarang ini sudah habis ini di 2002. Padahal dalam konsep desain sukses itu adalah 2 tahun kalau di dalam pileg ya. Pilpres itu juga sama, tapi nah, ketika kita mengikuti regulasi KPU, maka kita akan pada posisi yang ke ini nih. Pendaftaran caleg nanti bulan April. Kalau kita hanya mengikuti regulasi, kemudian masa kampanye nanti bulan 11-12, maka saya yakin kita nggak dapat kursi. Kalau kita hanya mengikuti poin ke-6 dan 7. Nah, yang paling penting adalah ini tadi, 1-5 ini harus segera diplotkan, variabel ini harus segera dilakukan ya. Sinkronisasi DPD, sinkronisasi DPC kecamatan, nah ini yang paling penting. Kemudian SKS itu adalah sinkronisasi, ya sinergi, kolaborasi, dan vertikal caleg di provinsi, kemudian RI, horizontal caleg sedapil. Nah, nanti kita akan bantu ya, tim inti, desa atau kelurahan, tim inti kecamatan, nah ini untuk harus dibentuk dalam konteksnya. Kemudian, nah setelah bentuk tim baru kita bikin poin keempat, GPS namanya, Gerakan Politik Sehat, kemari Gerakan Ekonomi Masyarakat Mandiri, solusi pendidikan, nah, dan itu dibangun per desa atau kelurahan, ya kan. Kemudian GS kemari per kecamatan. Nah ini baru MIP. MIP itu artinya ini, MIP itu artinya monitoring, indoktrinisasi dan penguncian suara. Ya kan, ini harus dilakukan. Nah, nanti bulan 4 ini udah harus mulai bergerak ini, nggak bisa enggak. Ya kan? MIP suara desa kelurahan, MIP pengamanan. Jadi ada namanya suara. Nah, nanti kita ada tim. Kalau di dalam partai ada namanya saksi internal. Nanti saksi itu ada 2 ya, saksi dalam, saksi luar. Nah, saksi dalam itu berarti memang saksi yang sudah dapat legalnya, saksi luar enggak. Tapi sebenarnya di dalam demokrasi kita semua orang bisa jadi saksi kan. Nah, nanti teman-teman diajari juga nanti tim-tim kita yang tidak masuk saksi dalam, saksi luar, tapi dalam konteks nanti gerakan ekonomi yang, karena apa? Biasanya bisa membangun mapping tahap pertama, tapi kalau monitoring yang berat, maka nanti ada gerakan ekonomi, gerakan pendidikan, itulah yang menjadi saat maintenance-nya. Karena kos operasional besar, nanti kan akan kita bicarakan gimana solusi operasional itu bisa diselesaikan. Karena kalau kita bisa mapping di awal, tapi monitoring maintenance-nya nggak bisa, ya makanya percuma juga. Jadi strukturnya ada, tapi nggak bisa menggerakkan, nggak bisa maintain. Nah, nggak bisa memaintain, nggak bisa M3 memobilisasi, ya itu masalah lagi. Jadi ada 3 tahapan yang nggak main-main nih teman-teman, nggak bisa memahami konsep politik cuma dikenal ya kan. Secara keilmuan aja ilmu 3D kan, dikenal, diterima, disenangi, dipercaya, dipilih. Untuk menuju dipilih aja ada tahapan. Apalagi pileg tidak cukup dengan dikenal dan diterima, tapi harus tahapan ketiganya dikenal, diterima, disenangi, dipercaya. Nah, itu kan. Nah, itu harus baru dipilih. Nah, itu tahapannya ya. Oke. Nah, ini hasil nah, nanti gini. Teknisnya teman-teman silaturahmi nanti teman-teman ini nanti ada undangan ya, kita ada undangan silaturahmi sharing secara offline. Nah, nih undangan silaturahmi, contoh ini sharing sukses Garut 3 ya. Nanti Garut 3 itu ada Bung Bulang, Caringin, Cibalong, Cikelet, Cisewu, Mekaramukti, Pakenjeng, Cisompet, Pamempek, Pamulian, Talegong. Nah, nanti kita ada relawan Anies for Presiden sama Bacalek. Nah, kita diundang duduk bareng. Duduk di mana? Bisa di sekolah atau di rumahnya salah satu relawan boleh. Yang penting kita bisa presentasi, ya kan? Bisa kita sharing bersama, nggak apa-apa. Ya kan? Yang penting nanti kita adakan ini. Ujungnya adalah apa? Kita bikin kesepakatan. Pemahaman gimana?
ya kan, langkah actionnya. Karena apa, sekali lagi untuk relawan, teman-teman ini energi besar sekali, jangan sampai hanya bicara Pak Anies saja, tapi sebenarnya teman-teman ketika mendukung Bacalek pun Pak, otomatis juga mendukung Pak Anies, kan begitu. Karena apalagi kalau udah Partai Nasdem sudah nggak bisa diragukan lagi, memang dia yang berani mendeklarkan dulu kan gitu loh. Nah ini jangan sampai nanti teman-teman relawan Aniesnya bekerja sendiri, grupnya caleg kerja sendiri kan semua pada segmennya sama. Nah ini kan sayang, ini mubazir kalau bahasanya kan gitu loh. Nah banyak sekali energi yang begitu besar ketika tidak ada wadahnya untuk, nah ini ya, kita sebagai wadahnya, maka nanti ada komunitas namanya wadahnya ya, Bos Indonesia dan sebagainya ya di Taman. Nah, itulah intinya menyatukan. Ingat, tugas kita menyatukan, bukan mecah. Kalau mecah itu gampang, menyatukan yang berat. Pasal-pasal begitu banyak, makanya kita satukan ya. Nah nanti ini ya, nanti kita akan ada undang secara offline, ya kan? Nanti tujuannya apa? Perdapil. Nanti bikin kesepakatan, kemudian langkah actionnya apa? Secara terukur, terus monitoringnya gimana? Terus budgetingnya gimana? Jadi teman-teman nanti akan ada konsep namanya area. Area itu adalah ilmu manajemen dalam konsep pemenangan. A-nya adalah namanya authority, kemudian R-nya adalah responsibility, tanggung jawab, kemudian E-nya adalah evaluasi, terus E-nya lagi accountability atau A-nya. Jadi bahwa sesuatu itu harus ada otoritas kita. Gimana kita bisa mengontrol jaringan, bisa tahu suara kita berapa kalau kita nggak punya otoritas kontrolnya. Nah, itu penting, baik secara offline ataupun online. Nah, itu harus ada namanya, apa istilahnya, simpul-simpulnya ini. Jangan sampai kita ini, wah, ada tim saya pasti menang. Dari mana? Saya tanya, evaluasinya gimana? Monitoringnya gimana? Maintenance-nya gimana? Karena kalau kita membuat tim nggak di-maintain, ya timnya bisa diambil orang. Atau timnya mati sendiri. Sama aja kalau kita nanam, ketika kita nggak rawat, padahal kita panennya kalau padi 3 bulan, kalau nanam sekali ditinggal, pasti nggak panen. Kan gitu. Nah gimana selama 3 bulan itu kita monitoringnya gimana? Nah itu ilmunya yang mahal di situ. Nah makanya nantilah kita ada tahapan gerakan ekonominya, kan gitu, sebagai penguatnya. Oke, sehingga nanti monitoring nih, kita nih, direncanakan, ya kan, apakah rencana sudah kita buat, sudah dilaksanakan, kemudian oleh kita atau orang kita yang beri tugas ya, person in charge-nya, seberapa hasil didapat, kita evaluasi. Nah nanti kita sebenarnya tanggal Januari, Februari, Maret itu udah settle nih konsep tim dan kesepakatan pemahaman. Karena di bulan April ke atas itu udah monef kita nggak usah meributin lagi tentang kesepakatan. Nah, takutnya nanti kita kejebak, karena di bulan 4 itu nanti udah rame, apalagi nanti teman-teman yang partai-partai yang lain udah rame, kita sebelum mereka rame, kita rame duluan. Gitu, itu yang benar, memulai dari awal namanya, ya kan? Sehingga kita di lapangan akan lebih mudah, ya kan? Sekali lagi low cost, biaya yang rendah sekali. Oke, intinya teman-teman, gimana kita sinergi ya antara kita komunitas, tim, kemudian media partner ya untuk sukses pileg dan pilpres tentu dengan low cost, biaya yang sangat rendah, ya kan? Karena apa? Inilah yang harus kita cari solusi. Kalau teman-teman mau nyalon punya modal contoh 1 miliar jadi itu biasa. Tapi kalau teman-teman punya uang cuma nggak besar, 50 juta, 100 juta jadi, berarti punya ilmu. Ya kan, kalau teman-teman jadi justru banyak duit, bahkan punya jaringan yang sama win-win solution, menang untung kalah untung, nah itu masternya. Nah, kita bicaranya minimal master dan yang kedua. Kita bukan, karena inilah strategi yang teman-teman harus kita punyai ya, sekali lagi kan, karena kita untuk memutus rantai. Kalau teman-teman, karena apa? Teman-teman ketika duduk legislatif adalah lembaga kekuasaan, bukan lembaga sosial. Teman-teman dibayar di sana, ya kan? Makanya teman-teman dengan 3 kewenangannya, yaitu fungsinya membuat perda, kemudian fungsi membuat budgeting, sama kemudian fungsi pengawasan. Ya kan? Jadi sangat legislatif itu punya otoritas cukup luar biasa ya. Nah untuk itu teman-teman sekali lagi, sinergi kolaborasi ini pengantar saja, ya kan? Nah, nanti karena kita akan kita tahap berikutnya akan kita offline-nya ya, online dan offline akan kita jalankan bareng. Oke, saya kira itu teman-teman, ya kan? Nah, untuk sekarang mungkin saya kasih segmen ini Pak Ustadz Bahtiar, halo. Halo, siap Prof. Ya, ini oke, ini teman-teman sebagai pengantar ya. Saya sekali lagi, kita akan mapping wilayah. Jadi kalau bicara Garut itu berarti 5 wilayah, kemudian bicara Kabupaten Tasik 7 wilayah, kemudian bicara kota Garut 7 wilayah. Masing-masing wilayah membawa kecamatan, masing-masing kecamatan membawa desa. Nah nanti kita ada namanya recordingnya, catatannya.
Nah, karena nanti ujungnya apa? Kita untuk monitoring, untuk mobilizing. Jadi nanti gini teman-teman, ujungnya benar berpaham, baik pileg atau pilpres nanti kita ujung-ujungnya nanti apa? Ada PIC nanti per desa itu berapa orang, kemudian per TPS, karena TPS bisa berubah-ubah. RT nanti kita biasanya per RT. Jadi nanti kita setiap desa itu punya RT-nya siapa. Bahkan nanti kalau detailnya lagi RT ini tahun berapa ini yang Bapak Pak Uwak siapa ini ponaknya siapa dulu yang di sini suara berapa ketahuan nanti. Kalau udah bicara detail ya. Nah, jadi sekali lagi kita nggak bisa bicaranya adalah raup siku, nggak bisa semua, nggak bisa. Fokusnya adalah per desa, ya kan? Termasuk nanti gerakan ekonominya nanti, karena nanti ujungnya kan kita bikin namanya sesuai pasal 33 perekonomian komunitas bisnis, ya kan? Untuk teman-teman yang punya UMKM nanti jangan langsung kita gaya kapitalis. Kalau kapitalis masih kalah kita, dijual antar komunitas. Nah, nanti itu panjang ceritanya kalau bicara itu detailnya. Tapi itu akan kita bicarakan setelah kita satu mindset dulu, sepakat dulu, ya kan? Makanya dulu ingat sejarah di dulu namanya ketika sebelum Rasulullah, ketika jelas sebelum adanya Piagam Madinah itu perang semua, punya berikut aja ya antara suku A suku B, maka adalah namanya Piagam Madinah Charter yang ngatur aturan sama. Kita nanti perdapil kalau nggak ada aturan semuanya masing-masing nanti klaim-klaiman nanti. Maka nanti perdapil siapa ini orangnya, ayo kita kerjanya gimana, mappingnya gimana, disepakati. Sehingga ingat, mapping, cara pandang menentukan tindakan, tindakan menentukan kebiasaan menentukan hasil. Hasil benar karena mapping mindset-nya benar. Sekali lagi, kalau mindset-nya salah, hasilnya akan salah. Nah, mungkin itu ya, teman-teman harus dipahami betul ini, karena ini penting, karena saya pengalaman mendesain teman-teman di beberapa, karena saya jujur di 2019 saya gagal di Jawa Barat, bukan gagal karena saya tahu saya terlalu mepet waktunya. Kalau waktunya panjang dulu bisa. Tapi berhasil di Banten karena Banten teman-temannya bisa merubah mindset dulu. Yang tadinya yang saya adalah tim suksesnya RI, saya harus dikasih duit baru gerak, sekarang berubah. Saya adalah sebagai petarungnya. Sama ayo kita sepakat perdapil, alhamdulillah satu dapil. Bayangkan partai kecil bisa satu kursi berdapil. Itu berarti kuncinya yang hebat ada apa ya teman-teman? Ditambah nanti otoritanya. Kenapa kemarin kita datangin ketua DPD-nya dan sebagainya? Karena nanti bapilunya kan mereka harus sepakat. Karena dia harus tahu jangan sampai nanti gerakan ini teman-teman dia kita tetap harus ikuti strukturnya. Mungkin itu teman-teman ya. Mungkin ini sebagai ini silakan kalau ada pertanyaan sama kita. Saya ini ini udah jam 15 ya. Oke, nanti kita maksimal jam 15.30. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan atau yang mau ditambahkan, silakan. Pak Ustadz Bahtiar, mungkin ada yang diberikan juga? Siap, silakan. Sahabat-sahabat lain yang ada pertanyaan atau hal-hal lain. Kami juga sedang menyiapkan untuk mapping ya, outline, insya Allah sedang sudah disusun, tinggal nanti kita sepakat untuk turun lapangan insya Allah. Silakan. Dari Pak Ketua Porkom Garut, enggak silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Prof. Sugeng, Bapak Haji Bahtiar, dan rekan yang ada di Tasik, kayaknya gabung Tasik ya. Ya, ada 2 orang. Ya, 2 orang ya, dan yang lainnya pun juga salam hormat dari kami selaku Ketua Porkom Garut. Sebelumnya saya mohon maaf karena memang saya posisinya ini lagi ada di bawah kaki gunung apa ya? Saya posisi lagi di Pakenjeng. Waduh, asik juga itu. Jadi posisinya ini di perkampungan, terus dari tadi itu putus-putus suaranya itu nggak jelas. Oke, siap. Nah, kebetulan agenda kami disesuaikan dengan apa yang pernah saya sampaikan juga waktu ke Pak Haji Bahtiar. Halo? Ya, halo, masih sambung? Ya, siap. Ya, silakan. Jadi kami lagi terus melakukan setelahnya pertemuan kemarin melakukan konsolidasi tentang bagaimana caranya kita mensinergikan apa yang tadi telah disampaikan oleh Prof. Sugeng. Bahkan kita sebetulnya udah action nih. Kita udah action sampai ke tingkat desa dan RT.
pemetaan orang-orang di dapil di dapil 3. Betul, di dapil 3. Saya udah di dapil 3 karena kemarin dapil 4 udah match sudah selesai sampai ke kecamatan Cihurip. Itu untuk dapil 4. Sekarang saya ada di dapil 3 menyelesaikan beberapa undangan-undangan yang sifatnya sekaligus pembentukan tim untuk menuju ke Pileg dan Pilpres. Yang keduanya, kami pun juga seperti apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Ini satu, ya kita harus tetap melek politik, ya kan? Pendidikannya punya kita rangkul, keagamaan akhirnya kita perkuat, pesantren, madrasah dan sebagainya. Terutama yang kami selenggarakan hari adalah tentang masalah program-program PIP, KIP yang memang sifatnya bisa bagi kami bagaimana caranya mengedukasi kepada masyarakat tentang melek politik itu sehingga mereka paham dan ngerti. Adapun masalah poin-poin utamanya belum kita sampaikan. Yang penting kita terus mengiringi dengan pembentukan tim-tim yang memang sudah paham sedikitnya mengerti tentang politik. Itu salah satu poinnya hari ini. Terus yang keduanya kami pun juga mengusulkan karena memang belum ada sinergitas yang kita bangun dengan DPRD untuk kabupaten, untuk provinsi, untuk DPD. Nah ini yang kami belum melihat peta dengan siapa kita akan berkolaborasi, terutama dalam masalah pemenangan Pileg RI DPR RI untuk dan Pilpresnya. Kami rasa ini masih pemahaman di kita, terutama untuk relawan. Kita belum sinergi gini, Pak Prof. Jadi ada orang yang sukanya terhadap Pak Anies, walaupun Pak Anies itu diusung oleh Nasdem. Tapi mereka untuk masalah yang lainnya ke partai yang lain. Nah, ini kan jadi problem juga. Kita nggak bisa mengarahkan di situ. Halo, masih? Oke, lanjut. Masih lanjut. Nah, terus yang keduanya, kami pun juga lagi terus menyaring dari pelaku-pelaku UMKM yang ada di wilayah selatan. Karena masuk data kami itu wilayah Garut Selatan ada 6.000. Nah, yang 6.000 data pelaku UMKM ini yang memang bervariatif. Ada yang mengenal terhadap Pak Aniesnya, ada yang dari komoditi yang lainnya gitu kan. Ini yang belum masih kita sinkronnya. Nah, dan solusinya kami sedang mempersiapkan bagaimana bisa pelaku UMKM ini supaya kita bisa paham dan mereka mengerti dan kita bisa memasukkan mengedukasi tentang masalah politik ini sehingga kami di sini memiliki salah satu strategi pasar rakyat yang memang digabungkan dengan era teknologi hari ini. Jadi supaya mereka ada salah satu kekreativitasan produk-produk mereka bisa diangkat ke permukaan. Salah satunya itu. Dan yang lainnya terutama ini dalam keagamaan yang memang hari ini saya belum mendapatkan peta. Ya, bagaimana saya bisa masuk ke wilayah keagamaan apa yang harus saya berikan edukasi supaya mereka melek terhadap masalah politik. Mungkin itu saja yang bisa kami tanggapi. Saya memahami apa yang disampaikan oleh Prof ini, terutama untuk masalah bagaimana penguatan yang sifatnya button up. Kita memperkuat di bawah aja, nggak usah memperuncing ke atas aja. Itu kami kiranya strategi yang saya tangkap dari Prof tadi yang dijelaskan. Mungkin itu aja sekedar prolog dari kami, nanti bisa kamu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah, berarti Pak Ihsan sudah di Pakenjeng. Pakenjengnya mana? Desa mana nih Pak Ihsan? Bentar. Ini di Desa Depok. Oh, Depok. Iya, di Depok. Oh, di Depok ya. Berarti Makanya itu susah di sinyalnya soalnya putus-putus nih, Prof. Di Gunung Cilinggar itu. Baik. Ya. Baik, dari 2 poin penting yang disampaikan, kami sudah bisa menangkap bagaimana cara mengedukasi UMKM, bagaimana cara mengedukasi loyal agama ya, yang pondok pesantren, lokal madrasah. Ya. Insya Allah itu sudah ada di program kami. Nanti akan kita sepakati di pertemuan offline. Nah, salah satunya adalah dengan pintu masuk beasiswa atau beasiswa kuliah atau kuliah
subsidi itu insya Allah menjadi salah satu pintu masuk di UMKM ataupun di sekolah ya. Terus kemudian nanti secara teknisnya kita akan coba bedah di offline. Nah, dalam bentuk teknis sekaligus pemetaan. Berapa pondok pesantren yang ada di Dapil 3, berapa pondok pesantren yang ada di Dapil 4 sampai Dapil 5, kemudian di Kota Tasik, Kabupaten Tasik. Nanti kita akan masuk ke di sini juga ada beliau ini petani jagung nih, sebagai koordinator petani jagung di Kabupaten Tasik nih. Oh, tapi sudah keluar ya. Tadi saya lihat sudah keluar. Nah, ini sudah ada lagi. Katanya tapi habis. Nanti kita akan bedah nanti di offline. Nah, kalau hari ini kita dengan 2 pintu itu, dengan pilar ekonomi sama pilar beasiswa, insya Allah itu akan masuk. Nah, makanya insya Allah nanti akan ini. Nah, itu barangkali untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, bersinergi nanti dalam hal ini kami akan fasilitasi bagaimana Porkom juga bisa bersinergi dengan struktural dari Nasdem dari DPD atau dari DPW, sehingga dalam itu dua paling tidak nanti akan bisa kami fasilitasi untuk bisa sama-sama bersinergi dengan Nasdem, DPD atau DPW insya Allah. Nah begitu. Nah, silakan Prof, barangkali itu dari saya sementara. Oke, nanti kita kasih. akan bedah di offline. Ya, oke, makasih. Ini mantap nih Kang Ihsan udah di lapangan. Jadi gini Kang Ihsan, memang energinya teman-teman ini cukup besar ya. Ya memang kita disclaimer dulu ya. Kita ini adalah independen ya. Kalau apalagi kami dari Gapolindo Bos Indonesia itu independen, kami bukan dari partainya ya. Yang paling penting kalau bagi kami masyarakat itu adalah sadar melek politik, memahami politik pada yang porsinya, yang pada yang benar. Jangan sampai pemahaman politiknya sepotong-potong. Nah, tapi ketika karena saya yakin lah ketika masyarakat itu dekat sama kita, karena sistem politik terbuka, sistem pemilihan ya terbuka itu sebenarnya sistem di mana kekuatannya adalah kekuatan tokoh, ya kan, sama edukasinya, kan gitu loh. Mau partainya apapun, sebenarnya kalau tokohnya nggak bisa membangun networking, ya nggak akan jadi. Nah, itulah konsep terbuka. Makanya yang sekarang lagi di judicial review yang maunya dibikin tertutup itu, walaupun tuh nanti insya Allah itu sebenarnya kemungkinan kecil ya, karena kita sudah berjalan sistemnya politik sudah terbuka ya. Jadi gini. Kemudian yang kedua kita tinggal mensinergikan aja apa poin-poinnya, karena memang betul Pilpres ini tanpa digandeng pun dia jalan sendiri, dia kan punya alur sendiri. Nah gitu. Pileg juga punya alur sendiri gitu loh. Tapi sebenarnya sama, jalannya sama dia gitu. Padahal kalau dia bergandengan tangan ya seperti gini. Ibaratnya ketika kita ada satu motor sama-sama sejalan, kenapa nggak satu motor aja kan bisa hemat kita? Ibaratnya begitu. Ataupun kalaupun 2 motor sambil membawa barang apa kita ke sana kan semakin. Nah, itulah yang disebut dengan kolaborasi. Ya kan? Karena semakin kolaborasi itu mungkin cara meyakinkannya lebih mudah. Jangkauannya akan lebih luas. Gitu. Makanya sekali lagi insya Allah nanti dengan cara O2O, offline to online, karena nanti kita akan monitoring secara online dan offline, kemudian kita ada namanya catatan atau recording, ya kan? Recording itu adalah kita punya teman itu harus punya catatan yang baik secara manual ataupun secara digital kita record. Karena sekali lagi gini Pak Kang Ivan, gerakan Kang teman-teman jangan sampai berhenti karena Pileg dan Pilpres, karena sebenarnya kita punya misi 2030. Bahkan kalau lebih besar lagi 2045, wallahu alam kita masih ada di atas bumi ini enggak kan gitu. Apakah kita sudah kembali? Tapi intinya kita sudah mau melakukan bahwa inilah kalau mau menjadi bangsa yang besar, ya kita harus mengembalikan kepada rel, kepada 3 pilar yang tidak bisa dipisahkan antara ekonomi, kemudian antara kebangsaan dan sama agama. Itu sebenarnya pilar yang kita sebenarnya mengembalikan, meluruskan kembali nih. Sebenarnya memang konsep Islam itu kan memang nggak sekuler kan gitu loh. Permasalahan dalam perjalanan setelah Rasulullah kan sebenarnya tidak ada nabi lagi persoalannya. Bayangkan. Ya kan, karena memang umat ini cenderung rusak gitu loh. Kalau enggak kan mungkin cukup Nabi Adam turun selesai kan, enggak. Nabi Adam umatnya kembali, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim terus saja sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaan inilah yang jadi harus kita pecahkan, ya kan. Sekali lagi teman-teman,
insya Allah ya, dengan cara kita bismillah, niatnya adalah ibadah tadi, karena kalau spiritnya udah karena Allah, kita enak, ya kan? Kemudian teman-teman memahami secara keilmuan, karena ikro belajar dari pengalaman masa lalu, sejarah, kemudian kita dengan kearifan lokal, insya Allah kita akan ini. Apalagi nanti ini ada Neng dari Cisewu, ada dari mana, nanti kan satu di Garut 3 ya. Nah kita akan detail, kemudian kita akan ada namanya UMKM. Jadi gini, setiap desa nanti kita harus ada checklist sumber daya alamnya, apa aja dihasilkan. Maka nanti kita setelah monitoring desa ke kecamatan, nah baru nanti kita bikin gerakan sampai formalnya, termasuk komunitasnya, termasuk legalnya. Karena nanti saya pasti kerjasama dengan di level kabupaten kota, saya pasti dengan kerjasama dengan dinas koperasi UKM. Tetapi dengan mindset yang benar, ada konsep prakoperasinya. Bukan tiba-tiba ujung-ujung, jangan. Jadi kita tidak mau gerakan ekonomi ini gerakan ekonomi yang salah lagi gitu loh. Karena apa? Tetap tidak ada yang bisa mengalahkan solusi ekonomi kecuali solusi jamaah. Nah, masalahnya adalah apa? Jamaah inilah kan yang punya contoh kita punya UMKM, tapi kita masih gayanya kapitalis. Wah, kita izin ini nanti kita masukkan, oh kalah dulu, nggak laku dulu, biaya lagi besar. Nah, gimana UMKM yang masih ada jadi duit? Ingat, setiap wilayah yang ada toko-toko modern itu tidak ada pemberdayaan ekonomi lokal. Dia di sana cuma narik duit aja. Betul nggak kira-kira? Ayo, sekarang di Pakenjeng udah ada tuh beberapa toko modern itu di Depok itu kan. Tanya, lihat aja datang ke ini, mana produknya orang Pakenjeng Sukamulya? Tanya. Kedua, masyarakat ke sana tidak pernah dikasih solusi. Contoh ketika dia nggak punya beras, nggak pernah datang ke toko modern. Pasti datangnya ke Pak RT, Pak RW, apalagi nanti ke caleg datangin nanti itu. Iya Pak, betul nggak? Teh Neni udah senyum, udah didatangin banyak masyarakat kan? Gitu loh. Nah nanti kita kasih wadahnya. Wadah lagi, nah inilah yang disebut, saya udah berguru sama dengan teman saya yang Kopseh BMI yang sekarang alhamdulillah sudah 2 triliun asetnya, ya kan? Dan dia bukan di kota besar mainnya, di daerah. Makanya saya lagi sebenarnya kekuatan ekonomi itu bukan di daerah itu kuat juga ekonominya. Tinggal tidak ada yang menyadarkan, tidak ada gerakannya aja. Ya kan? Nah, kalau ini momentum dengan pileg-pilpres, ayo bismillah. Jadi nanti bukan arti habis pileg berhenti, enggak. Terus nanti itu sebagai pilar, ya itu sebenarnya kita nih menjalankan amanah pendiri bangsa, salah satunya Bapak Muhammad Hatta. Ayo kita perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Saya kira itu mungkin ya. Mungkin itu ada Teh Neni atau Teh Lis yang mau ini kan? Silakan. Ayo Teh dari Cisewu. Ayo Teh Lis, Teh Neni. Teh Neni mohon apa minimal ada prakata ini calon dewan di diam-diam ini dari Cisewu. Dibuka mute-nya, Prof. Mute-nya dibuka. Ayo. Mute-nya dibuka. Ya di ini. Ini dia Teh Neni dibuka Teh. Ini belum. Beliau yang harus buka. Oh ya. Teh Neni, silakan menyampaikan. Nah, itu. Belum ini. Teh Neni ini di pojok di ini yang ada gambarnya mic di klik. Nah, dia termasuk baru mengenal ini. Teh, nah yang pojokan tuh di ini. Nah, yang pojokan tadi. Udah. Ya, silakan. Ibu Dewan dari Cisewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya baru bisa mengikuti karena sinyalnya suka jelek dari kemarin. Sekarang juga nggak normal. Ayo Teh. Silakan. Rekan ini, Bu Neni.
Teh, sampaikan aja apa itu yang apa. Nah, nanti Teh Neni dibantu teknis, tetap harus Teh Neni nanti punya laptop lah ya. Laptop yang memang untuk setiap bacalek itu harus punya khusus satu laptop. Jadi sebenarnya kalau Zoom itu menggunakan laptop enak, kalau Zoom menggunakan HP ya pasti, ya kan? Nah, ya kan? Kira itu kan? Apa-apa Teh, sambil apa? Kita kan memang dunia Zoom ini memang belum terbiasa ya, tapi nanti memang cepat atau lambat karena Zoom ini mulai dikenalkan di dunia ini sebenarnya di 2011 ya. Jadi sebenarnya udah 10-11 tahun yang lalu sebenarnya. Ya kan? Tapi kita mulai mengenal Zoom itu sebenarnya pasca Covid. Padahal kalau kita ini sebenarnya dunia Zoom itu 2017-18 kita udah sering gunakan. Ya. Ada Teh Neni? Ada yang disampaikan? Yang lain barangkali Bu Neni belum ini. Nah, Teh itu ke ini. Coba dilepas saja itunya. Itu biasanya ada gangguan di apa? Gangguan di apa di earphone-nya. Nah, coba dilepas. Pasti ya. Ya. Mau ada yang untuk seperti pembentukan DPRT, soalnya kalau nggak ada tim yang khusus kayaknya mah susah banget gitu. Ya. Jadi DPRT jadi gini Teh. Teteh masuk struktur partai enggak? Masuk sekarang menjadi dimasukkan. Oh iya. Nanti gini, DPRT, jadi gini, sebenarnya sambil jalan aja, makanya nanti sebenarnya kita segera offline di Dapil 3. Nanti gini kita ajarin, sebenarnya DPRT itu sebenarnya nanti dengan tim juga cukup. Karena gini loh, kalau struktur partai ini sebenarnya kan cuma formalitasnya aja. Iya. Partaian itu kan gitu loh. Tapi kalau kita otaknya apa, mindsetnya masyarakat, kalau sudah urusan partai itu pasti urusannya mana operasionalnya, mana kaosnya, iya, mana gitu gitu. Nah, yang jadi kendala saya itu. Masalahnya di situ. Nah, makanya kita bangun gini Teh. Ya kalau penting keluarga dekat dulu sama nanti kita bangun pakai ilmu tim ya kan. Namanya tim lewat gerakan ekonomi. Karena nanti kita udah lewat gerakan ekonomi sama gerakan beasiswa ini nanti enak karena nanti kita akan pilih setiap desa orang yang akan kita kasih beasiswa. Kalaupun dia nggak mau beasiswa nanti ke saudaranya atau ke anaknya atau ke ponakannya. Itu satu. Ya kan? Kedua nanti jadi kita nanti fokusnya ke gerakan ke ekonomi dan pendidikan. Jangan bicara ke kepartaian itu mah nggak pasti ngikut gitu loh. Karena sebenarnya orang itu sebenarnya sudah ke bawah sama partai-partai pendahulu. Kalau bicara kepartaian itu pasti nunggu namanya APK, alat APK itu bisa aja namanya alat peraga dan barang-barang, kemudian sama bantuan itu udah termindset di masyarakat. Makanya kenapa banyak orang di legislatif itu orang yang udah nyalon nggak mau lagi karena udah ampun dia, ya kan? Apalagi dia tidak di backup atau tidak ada gurunya, tidak ada mentornya, gitu loh. Makanya bismillah kami dengan Ustadz Bahtiar ini kita membantu mentoring teman-teman ini. Kalau enggak, teman-teman ini kan belum pengalaman di dunia pilih-memilih. Kan? Justru saya kasihan ketika teman-teman yang niatnya baik, tapi saya lagi niat baik aja ketika kita tidak didampingin oleh ilmu, itu bisa salah sasaran tadi, masuk labirin tadi. Kitanya mau sono tapi kita kejebak kemana-mana. Ujungnya nanti negatif. Jadi negatif. Ternyata di riset orang-orang negatif politik itu bukan karena dari orang banyak dari pelaku politik, politisi, artinya orang yang pernah masuk di politik, dia yang mungkin didolimi dan sebagainya, dan nah itu yang negatif, itu virusnya di situ sebenarnya. Ya? Jadi virus itu bukan bisa jadi dari orang yang pernah masuk di sistem politik ataupun hanya orang yang nonton saja. Tapi yang paling bahaya adalah apa orang negatif dari orang-orang yang udah masuk ke dalam, contoh pernah jadi caleg dan gagal dan sebagainya itu kan. Karena apa sebenarnya bukan karena dia karena satu pemahaman politiknya masih sepotong, ketika dia masih politik tidak ada guidance mentoring yang benar.
Nah, makanya kami seperti Ustadz Bahtiar, kami punya komunitas, kami punya sekolah politik yang Gapolindo itu kan, Garuda Politik Indonesia. Kekuatan ekonomi, ya kami punya Bos Indonesia yang sebagai wadahnya. Gitu loh. Makanya kami sebenarnya apa, teman-teman ini sebenarnya kalau mengikuti gerakan ekonomi dan ini, insya Allah suara partai pasti naik. Karena orang itu gini loh, Teh. Kita belajar dari sebuah, lihat, ini kita teman-teman biar paham. Di sejarah Indonesia ada sebuah partai yang dibenci, tapi masanya banyak. Bahkan tahun 48 dia memberontak sehingga dia namanya Partai Komunis. Tahun 52 ternyata apa namanya Aidit, Nyoto, Lukman, Sudisman, ini sejarah ya, bisa menggerakkan massa ikut pemilu 55 dengan 4 juta suara. Ternyata apa? Dia nggak pernah ngomong tentang kepartean. Apa yang dibicarakan adalah tentang komunitasnya. Ketemu petani dia ngomong namanya membangun BTI, ketemu buruh sopsi, ketemu orang seni namanya bikin lekra kesenian, kan kemudian orang membuat ketemu pemuda membuat pemuda rakyat, kan gitu loh. Fokus kepada ketemu wanita bikin gerwani dan sebagainya. Jadi mereka fokus kepada komunitas-komunitas. Nah, baru dia saat tahun 55 ya teman-teman semua, kita perjuangan kita lewat Partai Komunis, ya nyoblos lah Partai Komunis, gitu rumusnya, gitu loh. Karena sebenarnya kalau Teh Yeni nanti itu udah dekat dengan masyarakat, sebenarnya nggak ngelihat kepartean Teteh sebenarnya, gitu loh. Yang penting nanti program gerakan ekonomi dan Teh Yeni, udah pasti dipilih, karena konsep 4D dipilih itu karena udah dikenal, diterima, disenangi, dipercaya gitu. Tapi kalau teman-teman berangkat dari membawa jargon kepartaian, pasti teman-teman harus punya cost biaya yang besar. Karena mindsetnya mereka pasti mana kaosnya, mana ininya, ya kan? Bahkan pasang nanti baliho aja, mana ongkosnya. Nah, kita belajar dari teman-teman di namanya Jabar 6, ya kan? Ada kota Bekasi, ada caleg yang justru dari relawan timnya ini yang masang sendiri dia. Bahkan bikin stiker sendiri ada. Nah, itu baru luar biasa. Sama kalau nanti kita gerakan ekonomi, contoh gini. Di Cisewu ada kita teman-teman kita didik yang tadinya pengangguran, dia punya duit. Teteh mau nyalon. Saya yakin fotokopi sendiri, nggak minta uang sama Teteh. Gitu. Itu teman-teman yang harus dilakukan, gitu loh. Jadi ketika itu balas budi udah ditanamkan, orang sebenarnya nggak diukur. Tapi ketika teman-teman mengukur orang karena mau pileg, makanya teman-teman diukur juga. Gitu loh. Jadi teman-teman harus dipahami ya, kalau memang teman-teman, tapi betul kata Pak Ustadz, ketika berangkat dari ibadah, niatnya adalah ibadah karena Allah, lain spiritnya, gitu loh. Ya kan? Apalagi nanti ditambah dengan kita, makanya kami segera nanti contoh seperti ini Bu Yande nih nanti yang dari Tasik 7 ya Teh ya. Teh Yande 7. Nah, Tasik sini ya, termasuk selatan ya situ ya. Iya. Ya kan? Jadi nanti kita akan Bismillah akan kita beri solusi. Nah, teman-teman yang termasuk, nah siapa yang mereka? Nah, karena ini momentumnya ada sekaligus pilpres, ya kan? Sekaligus kita manfaatkan tim-timnya relawan Anies, gitu loh, ya kan? Yang mau sevisi, nggak semuanya juga relawan Anies mau. Ya kita nggak boleh paksa mereka, tapi kan mereka kan cuma Pak Anies cuma satu kursi yang diperjuangkan, kan gitu. Jangan berpikir semua relawan Anies yang mau sepaham. Kita juga jangan juga raup-siku itu semuanya relawan Anies mau dipegang, nggak bisa. Kan gitu. Jangankan cuma satu relawan, mau kita kadang-kadang satu keluarga aja ada yang setuju nggak setuju, ya kan? Satu RT aja. Nah, itulah maknanya teman-teman. Kenapa gerakan politik sehat plus gerakan ekonomi itu sebagai kunci dan harus dimulai dari sekarang, karena sebenarnya apa? Berhubungan dengan biaya biar teman-teman tidak banyak mengeluarkan kos-kos yang sebenarnya tidak efektif. Bahkan target kita kalau gerakan ekonomi jalan nanti di bulan 7-8 itu gerakan ekonomi sudah legal formal itu. Jadi koperasi konsumennya udah jalan, sebenarnya Teteh nggak usah mikir mereka semuanya ekonominya udah jalan kok. Nah, kita tinggal mendorong aja program gerakan ekonomi ini kan gitu. Intinya adalah apa? Makanya itulah disebut menang untung kalah untung. Jadi Teteh kalah pun ekonomi jalan, bahkan Teteh kan pas jadi pengurusnya itu pasti rata-rata bacalek sama tim-tim penggerak awal tuh pasti jadi pengurus-pengurus koperasi kita. Gitu.
Amin, amin. Iya, gimana? Secara koperasi, belum nanti ada PT dan sebagainya. Karena nanti kita teori gerakan ekonomi sekarang adalah korporasi-koperasi. Jadi yang terjadi kan kebalik sekarang. Korporasi, perusahaan punya koperasi. Nah, yang benar itu bukan. Yang benar itu koperasi punya korporasi, punya PT. Gitu loh. Yang seperti tidak terjadi di Spanyol, di mana Real Madrid itu kan koperasi, tapi punya PT gitu loh. Ini pemahaman keekonomiannya harus diluruskan. Nah, kan gitu loh. Karena negara kita negara besar yang jelas sudah diamanahkan lewat konstitusi, tapi sayang, jangankan soal politik, soal ekonomi ini kita masih salah kaprah, ya kan? Karena kita terlanjur ke arah sekuler, ya apa? Kemudian kapitalis yang tak terkontrol, oligarki, bahkan yang seharusnya koperasi retail itu yang menguasai adalah koperasi aja sudah kapitalis yang menguasai. Solusinya adalah apa? Yuk sama-sama kesadaran, membangun kesadaran dulu. Makanya kita bikin dulu kelompok kecilnya dulu, ya kan? Per desa mana? Tapi desa nanti. Nah, siapa sebagai PIC-nya atau orang yang ikut ini adalah para bacaleg atau tim-tim relawan yang menjadi koordinatornya, gitu loh. Iya. Itulah sebenarnya misi kita. Tapi kalau kita nggak ada gerakan ini, nanti kita cuma ikutin alurnya aja. Oh, alur ini mau saat kampanye ikut, saat ya udah. Kalau kita cuma ikuti alur itu, ya kan? Udah kita ke bawah arus. Karena apa? Apalagi teteh-teteh saya lihat banyak juga yang newcomer. Newcomer itu adalah pendatang baru di politik. Oke, mungkin itu. Iya, iya. Oke, Teh. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teh, Yanda nih. Suara saya ada nggak? Ada Bu. Boleh, saya ada boleh. Sok mangga. Iya. Ini tutup pintunya. Ini apa tadi ada terkendala sinyal mungkin ya? Ada sok mangga. Ada Bu, jelas Bu, jelas. Bu Yanda jelas. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kan kemarin kita berjumpa juga di Tasik ya, di DPD Tasik. Ada pengarahan dari Bapak waktu itu. Jadi saya juga cukup mengerti ya. Cuman masalahnya mungkin belum bisa direalisasikan tentang ini nih. Tentang mewujudkan spirit kebersamaan sampai sekarang juga belum begitu ya. Jadi saya kurang paham juga ini gimana caranya mewujudkan spirit kebersamaan. Kemudian tentang kalah untung, menang untung itu juga saya belum paham nantinya gimana gitu. Tapi ada juga kabar katanya kalau kita nanti, kalah juga nanti ada keuntungannya gitu. Tanggung. Terus masalah politik itu kan tidak merata ya Pak ya. Jadi untuk merealisasikan di daerah saya di Dapil 7 daerah ini sama daerah ini tidak sama. Jadi bagaimana cara mengolah daerah ini tidak sama dengan daerah ini. Jadi seperti untuk di daerah ini baligo tidak perlu dipasang karena mereka tidak suka kalau ada baligo gitu. Untuk daerah lain terkadang yang penting ada ini apa? Kalau kita mau sosialisasi di daerah tersebut, jadi mereka berharap kita menitip beberapa lembar uang untuk gitu Pak. Jadi sampai sekarang pengeluaran saya ya lumayan, tiap sosialisasi ada aja pengeluarannya gitu. Sedangkan waktu untuk yang akan dibutuhkan itu kan masih lama ya Pak ya, masih 1 tahun. Iya gitu. Jadi ya gitu aja mungkin masalah saya begitu aja gitu. Saya mohon pencerahannya. Baik, izin Prof. Sebentar Prof. Nah, pertama gini Bu Yandi, ya, insya Allah bagus sekali ya, itu adalah realita di masyarakat demikian ya. Jadi gini, kenapa kami melakukan edukasi pertama itu pertemuan pertama? Dalam tataran teknis nanti kami akan ada mapping kedua secara online per dapil. Nah, kalau Ibu di dapil 7 berarti nanti kami datang ke dapil 7
kumpulkan siapa bacaleg tim bacaleg Dapil 7 Tasik, Kabupaten Tasik. Kemudian yang kedua, tim sukses Ibu siapa-siapa aja, relawan Pak Aniesnya siapa-siapa aja, nanti kita duduk bersama di situ. Nah itu. Nah, kemudian bagaimana langkah menyatukan spirit kebersamaannya? Nah, spirit kebersamaannya itu betul Bu, kalau Ibu tanggung sendiri, itu beban besar. Bisa besar. Contoh, satu baleho aja bisa jatuhnya 350. Satu baleho 350 itu 100.000 untuk cetaknya, 250 untuk pasokan. Kalau itu dilakukan sendiri di beberapa kecamatan beberapa desa, itu adalah boncos. Nah, maka salah satunya bagaimana spirit kebersamaan atau spirit jamaahnya dilakukan. Nanti insya Allah kita akan bikin satu kesepakatan yang kita tangan bersama, ada fakta integritas, bagaimana supaya kita melangkah bersama. Sesuatu yang berat kalau ditanggung dengan bersama, insya Allah itu akan ringan, tidak ada yang berat. Sesuatu yang sulit kalau kita dihadapi bersama, insya Allah akan ringan. Salah satu contoh aja saya sampaikan. Ketika kita bikin kalender itu satu lembar itu kan 1.500. Kalau yang 1.500 itu ditanggung sendiri, kalau bikinnya 5.000 lembar, kan udah ketahuan berapa. Tapi kalau kita bertiga, berempat, itu adalah ya kalau bertiga saja udah 500. 500 rupiah dikali 5.000 kan cuman 2.500.000 ya. Itu ringan. Tapi kalau sendirian 5.000 kali 1.500 itu besar banget. Bisa 7.500.000. Iya, jangan bikin kalender saja. Belum baleho, contoh baleho. Ini makanya harus ada spirit berjamaahnya begini. Baleho sendiri kan 351. Kalau ditanggung dengan bertiga antara cetak sama masang, berarti kan 350 dibagi 3 atau dibagi 4, karena di situ kalau sekarang silahkan aja nonghol dulu semua. Satu dapil dicetak gambarnya biar nonghol dulu semua. Kan personal branding di situ. Semua caleg dapil 7 masuk. Nah, yang 350 kalau mau dibagi 4, dibagi 5. Kalau dibagi 5 kan cuman berapa gitu kan. Sehingga nanti konsepnya spirit keberjamaahnya dan kebersamaannya 350 dibagi 3 kalau bertiga, kalau berempat dibagi 4, kalau berlima dibagi 5. Nah, nanti sehingga lebih mudah. Dibagi 5 tinggal 70. 7 kali 5 35, 350, 70. Nah, misalkan 70.000 kali 75.000 total 3, itu termasuk pasang. Nah, di situ kita bikin kali, misalkan di dapil Ibu ada berapa kecamatan? Taruhlah 20 atau 10 kecamatan. Berarti 20 kecamatan atau 20 titik dikali 350. 20 kali 350 kan udah lumayan tuh besar. 7 jutaan. 7 juta kalau ditanggung sendiri, boncos. Tapi kalau spirit berjamaahnya dilakukan, 7 juta dibagi 3, 2.500.000 udah dapat tersebar di 20 titik. Nah, itu kalau berjamaah. Itu dalam hal contohnya dalam hal biaya ya. Makanya nanti insya Allah ketika kita sudah datang di dapil masing-masing, nanti bikin kesepakatan ditandatangani bersama dengan fakta integritas. Satu. Yang kedua, kenapa ada konsep menang untung kalah untung? Karena nanti juga itu akan diwujudkan dalam sebuah konsep. Contoh, dapil misalkan kami gambarannya dapil 3 nih Jawa di Garut. Dapil 3 itu ada 9 orang. Nanti akan bikin kesepakatan setiap caleg wajib memperoleh suara 2.000. Wajib. Hukumnya wajib 2.000 suara. Bayangkan sama Ibu, kalau 2.000 satu caleg, berarti ada 18.000. Itu udah duduk satu orang. Nah, bisa satu dapil itu 2 orang duduk dewan di kabupaten. Dengan konsep tadi 2.000 wajib, kan ada zona wajib. Daerah mana nih kecamatan kita yang di mana kita tinggal, itu wajib memperoleh 5.000 misalkan. Masa iya di tempat sendiri kan nggak ada kontribusi besar. Makanya nanti ada mapping dari kami, ada rumus-rumus bagaimana mengunci suara per RT, per TPS, per desa dan selanjutnya. Nah,
Itu adalah komitmen, sehingga ketika ada caleg yang dapat 2.000, nanti ada satu kompensasi per suaranya, misalkan contoh 2.000, 20.000, berarti kan 22.000 dikali 20, 40 juta. Kalau kita keluar uang misalkan berapa, paling tidak udah balik itu kalau kesepakatannya 20.000. Tapi kalau kesepakatannya misalkan satu suara 50.000, kan berarti sudah 100 juta. Nah, itu nanti akan dibuat demikian. Nanti kesepakaman itu kita bikin secara tertulis bahwa ini kesepakatan bersama. Pertama, menjamin 2 caleg dewan 1 dapil. Pertama, yang kedua, yang belum duduk, kalau duduk sama tidak duduk, menang atau tidak menang itu sudah tertulis di buku besar Allah. Nah, tinggal bagaimana kita menjemputnya. Nah, tinggal yang tidak duduk tahun ini tidak sedih, tidak rugi materi, tidak rugi moral, tidak malu sama ini, dengan ada apa? Kompensasi dari yang menang. Kenapa? Berarti dari yang menang ya Pak ya? Dari yang menang, Bu, dari yang menang. Yang menang itu kan digaji sama negara, bahkan bukan ini SK-nya saja dijaminkan ke bank itu 1 miliar turun untuk kabupaten kota ya. Satu SK saja disekolahkan ke bank itu 1 miliar turun. Artinya bahwa Dewan Legislatif Kabupaten, Kota, atau Provinsi atau Pusat bukan lembaga sosial, dibayar yang duduk di situ bukan suara sendirian, tapi suara berjamaah. Maka yang ikut kontribusi menjadikan dia duduk harus musyawarah mufakat untuk keadilan sosial. Nah, makanya harus berjamaah konsepnya. Berjamaah, bikin kesepakatan, musyawarah, berapa sih wajibnya? Wajibnya 2.000. Kalau dapat 2.000 dapat kompensasi. Kemudian lebih dari 2.000 apalagi, gitu kan begitu. Nah itu Bu, nanti yang akan kami terapkan begitu. Jadi menang untung, kalah untung. Plus tidak ada beban besar. Kenapa? Contoh baleho saja bisa ditanggung rame-rame. Begitu. Silakan Prof, ditambahkan Prof. Oke, bagus. Jadi gini Bu Yanda, jadi gini, teman-teman jangan kejebak dengan, ya bolehlah pasang spanduk 2-3 boleh, tapi jangan kejebak itu dulu. Yang paling penting teman-teman telah menyiapkan SDM-nya, sumber daya manusianya, timnya. Ya kan? Nah tim itulah yang sebenarnya bekerja. Tim itu nanti kita ada ilmu monitoring. Nah tim itu akan kita kasih gerakan ekonomi. Sehingga nanti tim itu bergerak, bukan mikir. Contoh gini, nih, contoh Bu Yanda sama Teh Neni, ini cara berpikirnya begini. Kalau sekarang Teh Yanda sudah ada pekerjaan dari Tasik ke Bandung setiap hari. Tasik Bandung, Tasik Bandung, Tasik Bandung setiap hari. Ya kan, contoh naik bis lah Tasik Bandung. Nah, suatu saat ada tetangga, Teh, saya ini mau ada titip barang nih 1 kardus nih ke saudara di Bandung, nitip dong naik bis. Nah, 1 kardus dibawa. Kira-kira kan ongkosnya naik bis sama nggak? Kan sama juga, betul nggak? Nah, setiap hari Teteh ke sana. Tapi kalau Teteh nggak ada gerak, urusan ke Bandung, tiba-tiba orang nitip barang, waduh, harus ke Bandung, ngeluarin duit, waktu. Wani Piro tuh keluar karena itu. Gitu loh. Nah, makanya ketika teman-teman nanti sebenarnya punya gerakan ekonomi, gerakan pendidikan, itu sebenarnya tanpa kepartaian pun kita bergerak. Nah, sambil nanti gerak, nah itulah yang saya katakan tadi, teorinya Partai Komunis tadi, dia nggak ngomong kepartaian dulu. Walaupun nanti sebagian ya ngomong ada sepakat, tapi secara umum kita ngomong gerakan lu gimana teman-teman di desa ini mana-mana, apa ini program beasiswa, ini gerakan ekonominya yang prakoperasinya dimainkan dan itu dijalankan dulu, ini kan masa. Itulah yang disebut dengan sebenarnya kita ini teman-teman, saya lebih sepakat jangan dihabiskan energinya hanya untuk sosialisasi. Kalah. Kalau cara sosialisasi apalagi cara kuno, cara jadul, cara lama, ya sosialisasi itu pasti ngariung, pasti pakai untuk uang makan, kadang-kadang membawa baju, kadang-kadang membawa sajadah, kadang membawa, ya udah, semakin kita bergerak, kan semakin berkembang orang, semakin orang banyak yang ngundang, ya semakin stres, nah, ya kan? Biaya besar, stres, nggak jadi, nah kan banyak kasusnya di 2019 itu, kasihan, udah nggak jadi. Rumah kesegel dan sebagainya. Kita jangan gitu Teh. Nggak boleh cara lama itu jangan digunakan gitu loh.
Makanya kita sepakat dulu, kita bangunkan timnya. Jadi nanti yang membangun tim tidak hanya Teteh, kami juga ikut membangunkan. Bahkan nanti grup relawan Anies ikut bantu juga. Kita yang ada bos Indonesia, makanya kami bisa, kami punya pengalaman itu, kan gitu loh. Jadi Teh Yanda nanti bukan berpikir orang Teh Yanda, nanti kita bikin gerakannya mana per desa, ya kan? Otomatis karena Teh Yanda adalah orang yang di situ kan, otomatis Teh Yanda sebagai pembimbingnya, pembinanya, ya otomatis Teh Yanda akan kepilih di situ, gitu loh. Itu cara menggerakkan massa dengan cara yang berbeda. Kalau kita masih menggunakan cara lama, gayanya kepartaian, gayanya caleg-caleg lama, ya Teteh udah gini aja, saya tanya dulu, Teteh pegang duit 500 juta enggak? Ayo. Wah, nggak punya, Pak. 300. Oh, nggak punya. 100. Nggak punya. 50. Nggak punya. Ya, paling banter ada 10 juta. Ya udah, kita harus paham dulu 10 juta ini gimana setelah setahun jadi 100 juta, bukan 10 jutanya hilang. Nah, itu baru punya ilmu Teteh. Punya duit, yang masa banyak. Itu nanti kita bongkar. Gimana dengan itu namanya gerakan ekonomi nanti, gitu loh. Iya. Itu kolaborasi nanti kita. Nanti ada beberapa perusahaan partner nanti. Itulah cara cerdas, Teh. Iya. Kalau untuk sementara memang masih menggunakan cara lama ya, Pak Sugeng gini. Jadi setiap saya punya tim gitu ya di tiap kecamatan. Gitu. Tapi tim-tim tersebut kadang ya, Bu, besok mau ada acara ngaliwat. Jadi kalau ada membuat beli ikan katanya gitu. Jadi ya saya kasih buat ikan gitu. Jadi untuk sementara ya masih pakai cara lama, soalnya cara sekarang belum ada realisasikan di sini di dapil saya. Insya Allah nanti mungkin dapil 7 duluan Kabupaten Tasik karena Ibu duluan masuk di sini. Harus. Setelah dapil 3 di Bu Hajah Neni nanti langsung ke Tasik, betul. Loh, kalau saya kan udah sepakat siapa yang serius, insya Allah kita lebih serius kan gitu, ya kan? Bayangkan gimana nggak serius kita dari Jakarta datang ke Tasik, datang ke Cisewu, apa nggak serius? Ayo. Itu kan kalau itu gimana kalau rencana yang di sana yang sama Pak Wahyu itu mau di situ apa di mana? Bisa ke Cisewu, ke itu aja yang lebih enak aja. Di sekolah juga jadi, nggak mesti di itu. Sekolah jadi, di kampus jadi, itu nggak apa-apa. Ya. Di rumah juga jadi. Gini Teh, yang penting kita suasananya akrab. Kedua kita bisa menampilkan materi. Kita ada proyektor kan, bawa alat kan. Karena kedua kita nggak keganggu. Contoh begini, ternyata kadang-kadang kalau kita di rumah makan di mana itu kadang keganggu waktu dan sebagainya gitu loh. Kalau saya lebih senang justru di rumah aja kalau saya, atau di kan sambil nggak banyak, paling ngumpul 20 orang kan masih bisa saling lesehan, ya kan? Karena gini loh, jangan sampai kita ini mau mensukseskan caleg yang disukseskan rumah makan. Loh, ini mau pilihan rumah makan atau pilihan caleg ini? Gitu loh. Saya nggak sepakat itu. Lebih baik ketika ada anggaran, lebih baik yuk beli aja ngari bareng-bareng di situ atau untuk yang ke lapangan. Gitu loh. Jangan sampai yang mau nyalon itu Ibu Teh Yanda yang besar, rumah makannya, gitu loh. Nah itu mindset yang harus clear, karena yang penting isinya nyampe kita, ya kan gitu loh. Karena ini penting Teh ya. Sekali lagi kita bangun kesepakatan tim itu, karena kalau tidak ada pencerahan, maka tim Teh Yanda pasti gaya lama dia, pasti gaya lama. Iya betul. Gitu loh. Nah, tapi kalau nanti Teh Yanda menyampaikan gaya baru, kalau yang menyampaikan Teh Yanda pasti kurang dipercaya, makanya perlu orang lain gitu loh. Perlu kami, orang dari luar. Kan karakter orang kita ini kadang-kadang kalau yang ngajarin ke teman sendiri, kamu Teh udah paham gitu loh. Tapi kadang-kadang kalau yang datengin ada orang dari luar, ada punya keilmuan, jadi mungkin dia akan dengar. Itu karakter orang kita biasanya, kayak gitu loh. Nah, kebetulan kalau dapil saya itu kan dari daerah perkampungan semua, Pak. Jadi Salawu, Taraju, Bojong Gambir, Sodong Hilir, sama Pahyang. Jadi di kampung semua, Pak. Jadi masih memakai cara-cara lama gitu. Ya. Bisa dirubah, bisa dirubah. Allah bisa. Katanya bisa, Pak Ustadz yang nggak bisa dirubah tuh kalau sudah mati aja nggak bisa dirubah. Kalau sudah ke akhirat katanya udah nggak bisa lagi. Jadi
harus cepet Pak. Jadi soalnya kalau nggak cepet-cepet nanti masih banyak yang mau nagih liwet ke saya. Kalau mau nagih Itu liwet, kan ya Bu Nenih ya, yang nagih liwetnya banyak. Iya, liwat ketika itu nanti yang memikirkan adalah gerakan ekonomi komunitas nggak akan masalah. Yang jadi masalah itu ketika fokus tersentral kepada caleg. Itu yang terjadi, semakin besar jaringan, Teh Yani semakin pingsan, Teh Anda semakin pusing. Semakin Iya. banyak mau mendukung, tambah stres. Karena Iya, menggunakan memang. cara lama. Tapi kalau cara baru tidak, nanti kita bergerak. Nah, dapat anggota koperasi, nanti koperasi yang menghidupi ini gerakan ekonomi. Ini mereka semakin gerak, semakin. Nah, bahkan nanti semakin besar jaringan, Teteh semakin senang. Menjadi ketua komunitasnya atau ketua koperasinya, Teteh dapat duit juga. Nah, itu yang benar. Ini enggak, ini semakin lama semakin stres. Nanti kan contoh, dia datang, Teh ini mau pertemuan lagi, Teh mau pertemuan ngaliwat lagi, Teh ngaliwat. Tadinya 10 orang ngaliwat, sekarang 100 orang mau ngaliwat. Ayo Teteh, kali 100.000, 200.000, ayo. Jadi belum ngaliwatnya banyak, pusing. Akhirnya, aduh, gitu. Gitu loh Teh. Jadi itulah sebenarnya cara-cara. Sebenarnya nggak salah ngaliwat itu, nggak salah sesekali, tapi dalam konteksnya itu merupakan dari gerakan hasil ekonomi, itu nggak masalah. Makanya itu nanti yang akan kita pecahkan, ya kan, solusi itu. Sehingga gerakan ekonomi jadi solusi, jadi sebagian keuntungan. Seharusnya kalau orang mau minta tuh ke toko modern tuh, Indomart, Alfamart, atau minta untuk ngaliwat, orang nggak pernah datang ke sana minta ngaliwat. Ya, wong dia yang nariin dia. Yang mintanya ke caleg kan gitu loh. Wah, makanya calegnya semakin banyak jaringan, bukan semakin senang, tapi semakin mikirnya pusing. Karena itu liability, kewajiban. Padahal mindset yang benar adalah apa? Jaringan itu sebagai aset. Kalau aset yang bisa digerakkan. Gitu loh. Tapi ketika kita tim sukses itu sebagai liability, hanya kewajiban, maka Teteh, para bacalek akan pusing mengeluarkan. Nah, jadi sambil kita uji, orang itu kita kasih pancing nanti ujungnya. Ketika ingat, berikanlah Anda ikan, seperti ngasih makan 1 hari. Berikan orang pancing dan ajari mancing secara benar, seperti memberi makan seumur hidup. Ingat, boleh kita ngasih ikan, tapi sesekali, tapi yang diberikan harus pancing yang akan bisa menghasilkan ikan. Ingat loh, tapi kalau hanya ikan-ikan terus mindsetnya, ingat, semakin besar jaringan, kita semakin beban. Mungkin itu, ini jam berapa ini? Ya, udah hampir Udah Nah, nanti gini teman-teman, jam udah, saya kira udah waktunya, dan nanti kita jam 7.45 mungkin teman-teman yang mau ikut, kita ada Zoom untuk pendidikan, yang mungkin edukasi gelombang, ya teman-teman udah tinggal nggak apa-apa. Kita ada gelombang evaluasi, intinya kita ini udah gerak. Ini nggak berhubungan dengan partai ya, sebenarnya kita udah gerakan. Jadi kita punya gerakan pendidikan ekonomi ini sebenarnya nggak berkaitan dengan partai. Berkaitannya dengan apa? Ya udah, ini sebagai kita niat ibadah sebagai hidup di dunia, ya kan? Ya niat ibadah aja. Mungkin itu Pak Ustadz. Mungkin supaya... Baik, pesan buat Bu Yandi barangkali, Bu Yandi, sebelum kami datang ke sana, mohon dibantu susun per desa 3 orang, Bu, kalau bisa. Bukan kalau bisa, diusahakan per desa 3 orang. 3 orang, targetnya 3 orang, karena nanti mappingnya caleg sama tim sukses plus 3 orang dari desa. Supaya apa? Supaya kita lebih betul-betul satu pertemuan itu dapat semua, ada caleg, ada tim relawan, ada juga Kopassus masing-masing, bacaleg di desa masing-masing. Nah, di Ibu di Dapil 7 ada berapa kecamatan, Bu? Kecamatannya ada 5. Oh, 5. Berapa desa tuh? Desanya kurang tahu, banyak. Nah, banyak ya. Taruhlah dari satu desa 5 kecamatan 10 berarti kan sudah 50 orang ya. 50 orang plus bacaleg ada 9 orang, berarti ya itu yang hadir itu 50 sampai 60. Itu aja. Kenapa? Karena harus dapat ilmu, kita punya mindset yang sama untuk bergerak bersama memenangkan duduk Ibu menjadi dewan di Kabupaten Tasik, Bu Neni duduk di Kabupaten Garut. Nah, itu. Tapi yang diundang nanti yang diundangnya nanti minta ongkos, Pak. Nah, pasti. Tidak apa-apa. Yang diundang kan pada jauh kan, pasti minta ongkos, Pak. Jadi gini Teh,
Jadi kalau mungkin untuk pertama kali nggak apa-apa ngalah Teteh. Ya, untuk pertama aja kan. Tapi itu ujian Teh. Karena nanti gini loh, kita nanti lebih baik seleksi di awal daripada seleksi di belakang. Itu loh. Nggak apa-apa. Nanti kita kan karena belum sadar ya wajar karena dia masih otaknya masih otak lama. Teh. Kita nggak bisa dong orang lama. Masih pemikiran lama. Kalau udah datang nanti pemikiran baru loh. Jangankan nanti karena dalam konsep ekonomi, jangankan Bapak cuma uang, Bapak kehidupan aja mungkin bisa gaji dan sebagainya dapat karena kita nanti kan ada edukasi bisnis, ada namanya produksi, kemudian ada sistem online. Wah, ekonomi kita disesuaikan dengan daerahnya ya. Ya, kemudian gini. Jadi undang aja yang bisa hadir dulu, contoh penting ada wakilnya aja per kecamatan, contoh gini. Satu kecamatan ada 10 desa yang baru bisa dihadirkan 2-3 desa itu dulu nggak apa-apa. Yang penting seluruh kecamatan di Dapil Teteh diundang, harus ada wakilnya. Itu aja. Jadi nanti gini, dari mereka lah nanti kita betul. Keren bos, akan kita dipahamkan. Kita tanggung bersama. Nanti kita bagi berapa calon. Iya. Ya. Sinyal berapa? Oke, sinyal. Oke, nanti gini intinya sekali lagi nanti kita japri Teh ya. Nanti kita akan ada untuk Dapil 7 Tasik ya. Nanti actionnya nanti kita akan kasih gini Teh surat ngundangnya. Jadi Teteh dari kita yang ngundang, Teteh yang nyampaikan aja. Tapi nanti konfirmasinya nanti ke Teteh bisa. Nanti kita di surat itu ada surat tadi yang saya tunjukkan contoh nanti bicara silaturahmi, judulnya ya, silaturahmi dan sharing Pilpres dan Pileg 2024 Tasik 7. Nah, judulnya gitu. Kecamatan mana. Nah, gitu. Kepada satu relawan Anies Pak Presiden, kedua bacalek yang mungkin yang mau hadir, kan gitu. Teh. Ya kan? Diundang. Jadi yang undang kita, enggak apa-apa, yang undang kita dari Teteh untuk konfirmasi aja. Coba kita belajar administrasi, coba oh ya saya akan hadir, siapa yang hadir gitu. Jadi kita udah ada catatannya kan gitu loh. Karena nanti berhubungan dengan kita akan support juga untuk contoh bayangan untuk makannya dan sebagainya. Sampai kita tes nggak apa-apa. Kalau memang Teteh jaringan itu ya orangnya baik nggak apa-apa. Teteh bantu mungkin. Tetapi untuk kali ini aja berikutnya kita bantu juga tapi dalam konsep gerakan ekonomi. Bukan hanya sekedar ikan. Kalau ikan tuh pasti habis persoalannya Teh. Tapi kalau pancing kan dan diajari ingat loh, berikan pancing dan ajari mancing karena kalau diberikan pancing kalau nggak diajari mancing, pancingnya dijual nggak jadi mancing. Iya. Makanya nanti ada ilmunya. Siap Prof. Ya. Nanti dijadwalkan Dapil 7 Tasik setelah Dapil 3 Kabupaten Garut insya Allah. Ya. Iya. Saya rasa cukup Prof, udah hampir maghrib. Ya, udah maghrib. Ya. Oke teman-teman, terima kasih. Ini Teh Neni, Teh Elis, kemudian Teh Yanda. Ya. Yang pertama ini mungkin closing dari saya. Ya, silakan. Sinyalnya jelek. Ya, closing dari saya pertama, kuatkan niat ya, luaskan niat, kuatkan niat bahwa kita berpolitik itu adalah ibadah, satu. Yang kedua, bangun spirit berjamaahnya, spirit kebersamaannya. Kemudian nanti insya Allah dari sekarang sudah action masing-masing bacalek membentuk 3 orang per desa. Insya Allah nanti akan kita sinergikan, kita edukasi sehingga mereka kalaupun di awal seperti tadi ada makan bersama, kopi, tidak apa-apa. Insya Allah kita coba akan sama sinergikan dengan yadullah minal jamaah. Kekuatan itu di tangan Allah dengan berjamaah. Nah, insya Allah nanti dengan berjamaah kita ada sesuatu yang berat menjadi ringan, sesuatu yang sulit menjadi mudah. Oke, hasbunallah minal wakil minal maula minan nasir. Hasbunallah minal wakil minal maula wa minan nasir. Demikian dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ya semuanya, Teh Neni, Teh Yanda, kemudian Teh Elis, kemudian Kang Ajit, Pak Ustadz Bacar. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua berjalan dengan lancar. Kita sampai jumpa di edukasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.